Selamat pagi. Kali ini kita mau unboxing sebuah jam tangan kategori smartwatch namun sangat minimalis. Rencananya smartwatch seharga 300 ribuan ini akan saya gunakan bergantian dengan smartwatch saya sebelumnya, yaitu Amazfit T-Rex. Lalu apa sih yang menarik saya untuk membeli smartwatch murah ini? Yaitu adalah karena jenis layar monokrom dot matrix yang terasa retro alias jadul, yang mana mengingatkan kita kembali pada layar ponsel Nokia, Siemens, Ericsson, dan Motorola pada kisaran tahun 2000 yang lalu. Oke, mari kita lanjut unboxingnya. Ini adalah smartwatch merek Aolon seri DM18. Saya beli dari marketplace seharga 396.000. Pertama kita buka segel kemasannya, lalu buka tutup kotaknya. Nah, ini penampakannya. Ternyata kondisinya sudah nyala, atau memang sepertinya kondisinya selalu nyala karena memang tidak ada menu on maupun off. Kita perhatikan posisi jam dan tanggalnya tidak sesuai dengan kondisi saat saya merekam video ini. Oke, tidak masalah, kita lanjut aja cek kelengkapannya. Ini ada klip charger USB-nya, hanya kabel dan penjepitnya saja nih ya. Jelas tidak ada batok chargernya karena disarankan bisa menggunakan charger ponsel biasa atau tinggal colok ke PC atau laptop untuk melakukan pengecasan. Terus ini buku petunjuknya berisi bahasa Inggris dan Cina saja. Oke, sekarang kita perhatikan detail fisiknya. Lumayan bagus untuk sebuah smartwatch seharga 300 ribuan. Namun, memang kelenturan strap karetnya terasa lebih kaku dibanding strap Amazfit T-Rex. Terus di bagian buckle-nya ada tercetak brand Aolon. Lumayan menambah kesan eksklusif. Lalu dari ukuran berat, terasa lebih berat Aolon ini dibanding Amazfit T-Rex. Nah, selanjutnya momen yang kita tunggu adalah momen pengeletekan plastik pelindung. Terus coba kita pakai di pergelangan tangan kiri saya. Di tangan saya yang kecil ini cukup sampai lubang nomor 2 saja. Sekarang kita coba linkkan dengan aplikasi. Dengan terlebih dahulu kita buka QR reader dari ponsel kita. Sedangkan aplikasinya sendiri bernama D-Wear. Kira-kira penampilan menu-menu pada aplikasinya seperti ini. Dan setelah saya buka setiap menunya, memang terasa sangat minimalis sekali. Setelah koneksi Bluetooth sudah terhubung, otomatis smartwatch akan mensinkronkan informasi jam, tanggal, dan perakiraan cuaca yang berasal dari aplikasi. Sebaliknya, aplikasi akan mendownload informasi data aktivitas yang terekam di dalam smartwatch. Tadinya saya berharap ketemu settingan semacam auto backlight gesture, agar kalau pas malam-malam pengen lihat jam nggak perlu repot-repot pencet tombol lampu. Dan ternyata memang tidak ada, bahkan informasi sisa baterai dalam satuan persen pun tidak ada baik di smartwatchnya maupun di aplikasinya. Adanya hanya ikon baterai yang berisi 5 baris indikator. Dan ini adalah rangkaian menu-menu yang ada dalam smartwatch ini. Pertama adalah sport yang isinya terdiri dari outdoor running, cycling, swimming, climbing, walking, indoor running, dan menu data untuk menampilkan rekaman sport yang baru saja kita kerjakan. Kemudian sejajar dengan menu sport ada menu settings yang isinya terdiri dari bahasa. Sayangnya pilihannya tidak ada bahasa Indonesia. Kemudian GPS untuk menampilkan koordinat bujur dan lintang di lokasi outdoor. Nanti kita coba di luar. Kemudian menu about yang berisi informasi versi firmware. Menu restore untuk mengosongkan data dan kembali ke pengaturan pabrik. Kemudian menu user untuk mengisikan tinggi dan berat badan. Selanjutnya menu watch face yang terdiri dari 5 jenis, dan sebenarnya menu watch face ini bisa kita akses langsung melalui tombol di menu utama.
Nah, sejajar dengan menu setting, di sebelahnya ada fitur deteksi detak jantung. Oke, langsung aja kita coba fitur deteksi detak jantungnya. Aulon ini kita pasang di tangan kiri, lalu yang tangan kanan saya pasang Amazfit T-Rex, dan kita start fiturnya. Kira-kira begini perbandingannya. Nah, boleh juga kan? Ternyata tidak beda jauh. Oke, next ada menu kamera. Ya, fungsinya untuk meremote tombol kamera ponsel. Kemudian ada fitur kompas untuk mengetahui arah mata angin berdasarkan medan magnet bumi. Dan saya kurang paham juga apakah ada cara untuk kalibrasi. Tapi sejauh ini saya buka-buka sepertinya nggak ada cara untuk kalibrasi. Kemudian menu stopwatch, alarm, perakiraan cuaca, dan yang terakhir adalah musik untuk meremote player musik di ponsel kita. Oke, saatnya kita uji coba deteksi sinyal GPS di luar rumah. Kemudian nanti kita lanjut coba untuk salah satu menu sport yang ada. Di sini terlihat bahwa pada lokasi outdoor membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk bisa melakukan penguncian GPS. Ini adalah pertama kalinya smartwatch ini saya gunakan fitur GPS-nya, dan membutuhkan waktu 54 detik untuk bisa menemukan koordinat pertama kali. Kesimpulan saya, smartwatch ini tidak dilengkapi dengan fitur AGPS atau Assisted GPS, melainkan hanya GPS internal murni. Jadi kedepannya memang kita nggak bisa berharap bakal mendapatkan waktu locking yang singkat. Nah, sekarang kita buktikan. Malamnya saya lanjut tes untuk menu sport outdoor cycling. Iya, meskipun saya tidak benar-benar bersepeda, tapi saya bawa sepeda motor sekalian keperluan isi BBM di SPBU. Dan dugaan saya tidak salah. Di sana saya juga membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk bisa log GPS. Nah, lalu informasi apa saja yang tersaji sepanjang perjalanan aktivitas olahraga? Kira-kira seperti ini. Paling atas adalah durasi olahraga, kemudian di sebelah kiri tengah ada kecepatan tertinggi yang pernah dicapai, kemudian logo sinyal GPS, ada jarak tempuh, jumlah kalori, halaman berikutnya ada detak jantung saat ini, dan sebelahnya ini saya kurang paham apa maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah jam saat ini. Nah, beginilah ketika kita hendak mengakhiri sesi olahraga. Maka data ringkasan olahraga kita tadi akan tertampil seperti ini. Agar lebih mudah dibaca, di rumah saya sambungkan ke aplikasi di ponsel dan diperolehlah informasi seperti berikut ini. Di antaranya jarak tempuh, durasi, kecepatan rata-rata, grafik detak jantung, dan jejak rute perjalanan yang telah kita tempuh. Mungkin akan ada teman-teman yang nanya, grafik ketinggiannya mana? Grafik kecepatannya mana? Informasi elevasinya mana? Saturasi oksigen? Zona detak jantung? Ya benar, itu semua nggak ada di sini, baik di smartwatch-nya maupun di aplikasinya. Selain itu juga saya simpulkan dari buku petunjuk yang saya baca bahwa jenis olahraga outdoor lainnya pun, baik itu climbing, swimming, indoor running dan sebagainya, kemungkinan kisaran data yang disajikan pun tetap berkisar seperti ini saja. Namanya juga cuma seharga 300 ribuan. Kira-kira selain ini, apa ada smartwatch lain yang sudah ada GPS-nya, yang bisa tracking tanpa harus tergantung dengan ponsel, plus sertifikat IP68 pula? Tapi ya tunggu, untuk soal IP68-nya ini saya belum berani buat cobain. Kalau pas pakai Amazfit T-Rex, saya udah biasa pakai buat wudhu atau buat main-main air, buat berenang tanpa harus lepas jam tangan. Padahal harganya lebih mahal, tapi kenapa saya malah nggak eman, nggak sayang sama Amazfit T-Rex-nya, tapi malah yang lebih murah ini malah saya merasa eman? Nah, jawabannya adalah ya benar, sebenarnya bukan eman tapi takut, karena memang ada harga, ada rupa. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Selamat pagi.